Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi pertama dari akuntansi keperilakuan, yaitu mengenai konsep dasar akuntansi keperilakuan dan riset keperilakuan dalam akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Adinda Lita Septiana dengan NPM 201010435, Martania Dwi Hapsari dengan NPM 201010451, Maulana Iqbal Pradana dengan NPM 20110104091. Poin pertama yang akan kita bahas di sini yaitu mengenai konsep dasar studi keperilakuan dalam perspektif akuntansi. Untuk slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mbak Martania. Kemudian, dalam studi keperilakuan mempelajari mengenai penjelasan dan prediksi perilaku manusia. Namun, pada bab ini dikhususkan keperilakuan akan dilihat dari perspektif akuntansi dengan fokus pembahasan yang memperhatikan antara hubungan perilaku manusia dengan akuntansi. Nah, di sini akan dibahas mengenai definisi perilaku dan keperilakuan. Istilah keperilakuan berasal dari kata perilaku, yang berkaitan erat dengan pengertian sifat kelakuan, perbuatan, dan tindak tanduk. Dan di sini menurut Scott and Glenview pada tahun 1983, mendefinisikan di behavior sebagai studi ilmiah yang mempelajari tentang perilaku dan proses mental. Menurut kamu sendiri, perilaku adalah aktivitas yang dapat diobservasi, direkam, dan diukur, termasuk perubahan psikologiknya. Untuk proses mental sendiri adalah pikiran, memori, emosi, motivasi, mimpi, persepsi, dan kepercayaan. Definisi akuntansi keperilakuan dan riset akuntansi keperilakuan. Akuntansi adalah media informasi keuangan organisasi yang berupa informasi kuantitatif maupun kualitatif. Informasi kuantitatif diwujudkan dalam laporan keuangan, sedangkan untuk informasi kualitatif berupa diskusi manajemen penjelasan mengenai perkembangan organisasi. Nah, di sini Bill Cowie pada tahun 1989 mendefinisikan akuntansi keperilakuan adalah aplikasi dari ilmu keperilakuan ke dalam konteks akuntansi yang tujuan dasarnya adalah untuk menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia di semua konteks akuntansi yang memungkinkan. Studi keperilakuan dalam perspektif akuntansi yaitu studi yang mempelajari perilaku manusia sebagai individu atau kelompok dalam kaitannya dengan akuntansi meliputi tindakan penciptaan, penggunaan, dan pengenaan akibat dari adanya aspek keperilakuan di bidang akuntansi secara luas. Menurut Lord, pada tahun 1989, mendefinisikan riset akuntansi keperilakuan adalah behavioral accounting research is multidisciplinary field that draw from the theoretical construct of behavioral science, yang artinya adalah riset akuntansi keperilakuan adalah bidang multidisiplin yang menarik dari konstruk teoritikal ilmu keperilakuan. Ketika konstruk perilaku dikaitkan dengan informasi akuntansi, maka konstruk tidak dapat berdiri di atas disiplin tunggal, melainkan harus didukung oleh disiplin ilmu yang lain. Definisi akuntansi keperilakuan dan riset akuntansi keperilakuan. Nah, di sini menurut Hofstede and Kinnaird pada tahun 1970 menjelaskan riset akuntansi keperilakuan adalah riset yang mempelajari ilmu akuntansi dan akuntansi yang dipengaruhi oleh fungsi dan pelaporan akuntansi yang berkaitan erat dengan kegiatan pengadaan, pengabsahan, pencatatan, pengklasifikasian, pemrosesan, peringkasan, penganalisisan, dan kegiatan penginterpretasian dan penyajian informasi mengenai transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan untuk menunjang pengambilan keputusan bisnis. Selanjutnya yaitu lingkup dari akuntansi keperilakuan. Lingkup dari akuntansi keperilakuan yaitu dimensi-dimensi keperilakuan dari berbagai pihak yang terkait dengan informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi, seperti perilaku yang berkaitan dengan penyusunan anggaran, pengendalian manajerial,
gaya kepemimpinan, dan pertimbangan auditor. Kemudian dapat dinyatakan bahwa akuntansi keperilakuan merupakan suatu pendekatan dalam akuntansi yang mengaplikasi aspek keperilakuan baik dalam akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi sektor publik, mengaudit, dan lain-lain. Jenis informasi sebagai objek dalam akuntansi keperilakuan. Perilaku individual atau kelompok dalam akuntansi keperilakuan dapat meliputi tindakan penciptaan, penggunaan, dan pengenaan akibat dari adanya aspek keperilakuan di bidang akuntansi secara luas. Tindakan penciptaan, penggunaan, dan pengenaan ini sangat berkaitan erat dengan fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi. Adapun informasi yang harus disediakan oleh suatu perusahaan menurut Anthony dan Rees pada tahun 1989 adalah sebagai berikut. Informasi terdiri dari dua jenis, yaitu informasi kualitatif dan informasi kuantitatif. Untuk informasi kuantitatif sendiri terdapat dua jenis, yaitu informasi akuntansi dan informasi non-akuntansi. Setelah itu, dalam informasi akuntansi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu informasi operasi, informasi laporan keuangan umum, dan informasi manajemen. Subjek pengambilan keputusan dalam akuntansi keperilakuan. Akuntansi pada dasarnya lebih berkepentingan dengan penyediaan informasi dan masalah penyampaian atau financial reporting dalam bentuk laporan keuangan atau financial statement agar informasi benar-benar bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi adalah pihak internal dan pihak eksternal perusahaan. Dalam studi akuntansi keperilakuan, fokus utama yang dipelajari adalah perilaku individual akuntan dan non-akuntan karena pengaruh informasi dan atau fungsi akuntansi. Oleh karena itu, subjek yang dievaluasi pada umumnya adalah para pembuat keputusan secara individual ataupun kelompok dari pihak internal maupun eksternal. Bidang ilmu akuntansi. Akuntansi keuangan, subjek pengambilan keputusan yaitu investor, kreditor, dan analisis. Bidang ilmu akuntansi pengauditan, subjek pengambilan keputusan yaitu auditor independen atau akuntan publik. Bidang ilmu akuntansi manajerial, subjek pengambil keputusan yaitu manajer bagian produksi, bagian pemasaran, bagian penganggaran, ataupun pelanggan. Bidang ilmu akuntansi perpajakan, subjek pengambilan keputusan yaitu wajib pajak pribadi, manajer, regulator, dan konsultan pajak. Bidang ilmu akuntansi, sistem informasi akuntansi, subjek pengambil keputusan yaitu pemakai atau user, pengembang atau developer, dan konsultan sistem informasi akuntansi. Bidang ilmu akuntansi sektor publik, subjek pengambil keputusan yaitu pejabat pemerintah, masyarakat, pengguna jasa. Konsep dasar akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan atau behavioral accounting berasal dari ekonomika keperilakuan atau behavioral finance. Ekonomi keperilakuan merubah asumsi rasional dengan deskripsi perilaku manusia yang lebih realistis yang seringkali tidak rasional. Keuangan keperilakuan atau behavioral finance dibangun berdasarkan ekonomika keperilakuan dengan menggunakan teori psikologi untuk menjelaskan fenomena keuangan. Akuntansi keperilakuan dibangun dari berbagai konsep
dari penelitian-penelitian ilmu sains keperilakuan atau behavioral science. Penelitian di bidang ilmu keperilakuan pada dasarnya memiliki dua kriteria, yaitu pertama berkaitan dengan perilaku manusia dan kedua dilakukan secara ilmiah atau scientific manner. Oleh karena itu, konsep akuntansi keperilakuan merupakan penelitian ilmiah yang berkaitan langsung dengan perilaku manusia. Pada umumnya, teori yang mendasari penelitian akuntansi keperilakuan adalah teori dari psikologi, teori keputusan statistik, teori organisasi, sosiologi, dan lain-lain. Teori-teori pendukung akuntansi keperilakuan. Beberapa cabang ilmu psikologi yang banyak digunakan sebagai teori penjelas di penelitian-penelitian akuntansi keperilakuan adalah psikologi kognitif atau kognitif psikologi, psikologi motivasi atau motivation psikologi, dan psikologi sosial atau sosial psikologi. Psikologi kognitif atau kognitif psikologi menjelaskan bagaimana manusia berpikir untuk memproses informasi yang diterima. Teori ini misalnya digunakan untuk menjelaskan bagaimana informasi akuntansi diterima oleh seorang investor yang akan mempengaruhi hasil keputusan. Psikologi motivasi atau motivation psikologi lebih berfokus pada motivasi untuk mengarahkan tindakan perilaku yang diinginkan. Teori ini misalnya digunakan untuk menjelaskan bagaimana kesulitan sasaran anggaran atau budget goal division mengaruhi kinerja individual. Psikologi sosial atau psikologi menjelaskan bagaimana orang lain dan lingkungan sosial mempengaruhi perilaku seseorang. Contohnya adalah teori yang digunakan oleh Hopwood pada tahun 1972 untuk menjelaskan pengaruh tekanan atasan pada evaluasi bawahannya. Lingkup dari akuntansi keperilakuan sendiri berfokus pada hubungan antara pelaku manusia dengan sistem akuntansi, sehingga lingkup akuntansi keperilakuan sangat luas. Lingkup akuntansi dapat meliputi proses kegiatan akuntansi yang termasuk kegiatan meringkas sejumlah kejadian ekonomi. Lingkungan akuntansi keperilakuan dapat dikembangkan dari ilmu dasar pendukung dan klasifikasi isu penelitian. Bigberg dan Selps pada tahun 1989, Mayer and Rigsby pada tahun 2001 mengklasifikasikan isu penelitian akuntansi aspek keperilakuan berdasarkan aliran putih yang dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, ada pemrosesan informasi akuntansi. Penelitian akuntansi keperilakuan pada bidang ini umumnya menguji bagaimana pengguna melihat peran pengungkapan akuntansi dan informasi akuntansi. Yang kedua, pengauditan. Isu pengauditan mulai berkembang pada tahun 1970-an bersama dengan aliran sistem informasi akuntansi. Fokus dari pengauditan meliputi pengauditan internal dan pengauditan eksternal. Yang ketiga, ada pengendalian manajerial, yaitu aliran akuntansi keperilakuan pada awal berkembangnya adalah mengangkat isu yang berkaitan dengan pengendalian manajerial. Yang keempat, ada perancangan sistem informasi akuntansi, yaitu studi mengenai pemrosesan informasi akuntansi ini berkaitan dengan perilaku dalam merancang sistem informasi suatu organisasi. Dan yang terakhir ada sosiologi organisasi, yaitu bidang sosiologi organisasional pada umumnya mempelajari fungsi lain dari akuntansi yang menurut pandangan tradisional berfokus pada fungsi akuntansi sebagai penyedia informasi untuk pengambilan keputusan. Arahan riset akuntansi keperilakuan. Penelitian mengenai akuntansi keperilakuan dikenal dengan istilah riset akuntansi keperilakuan atau bahasa Inggrisnya Behavioral Accounting Research atau dikenal dengan singkatan BAR.
Sebutan lain dari riset ini adalah riset keperilakuan di akuntansi atau bisa dikatakan Behavioral Research in Accounting atau disingkat menjadi BRIA. Arah riset dan perkembangan akuntansi keperilakuan dapat dilihat dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang telah dilakukan dapat dikelompokkan berdasarkan isu, metodologi, atau menurut partisipan. Pengelompokan berdasarkan isu dinilai lebih penting karena isu akan terus berlanjut sedangkan metodologi dan partisipan dapat berubah sesuai dengan perkembangan teori baru. Penelitian BAR menurut Bamber meliputi sebagai berikut ini. Yang pertama, ada pertimbangan dan pembuatan keputusan akuntan dan auditor. Kedua, pengaruh fungsi akuntansi dan pengauditan pada perilaku. Yang terakhir, pengaruh output fungsi informasi akuntansi terhadap pertimbangan pembuatan keputusan. Fokus penelitian terbuka mengalami perubahan, yaitu pada awal riset akuntansi keperilakuan berfokus pada akuntansi manajerial. Pengaruh fungsi akuntansi pada perilaku, seperti yang telah dilakukan oleh Strady pada tahun 1960, Benston pada 1963, Crutchfield dan Cooper pada tahun 1965. Kita memasuki poin kedua dari pembahasan pagi ini, yaitu mengenai perkembangan akuntansi keperilakuan. Perkembangan riset akuntansi keperilakuan sendiri diawali dengan sejarah dimulainya riset akuntansi keperilakuan, dan seiring perkembangannya dikelompokkan menjadi isu riset, metodologi, dan partisipan penelitian. Riset akuntansi keperilakuan atau Behavioral Accounting Research atau disingkat menjadi BAR atau juga dikenal sebagai riset keperilakuan di akuntansi atau Behavioral Research in Accounting atau BRIA, pada dasarnya merupakan studi mengenai perilaku individu atau kelompok dalam kaitannya dengan penciptaan, penggunaan, dan pengenaan akibat dari adanya aspek keperilakuan dalam bidang akuntansi secara luas. Yang harus kita pahami selanjutnya yaitu mengenai perkembangan penelitian akuntansi keperilakuan yang dimulai pada tahun 1952 oleh Argyris dengan penelitiannya yang berjudul The Impact of Budget on People, yaitu mengenai proses penganggaran yang merupakan bagian dari pengendalian. Lalu, penelitian tersebut berlanjut pada tahun 1953 yang diberi judul Human Problem with Budget. Lalu, pada tahun 1966, Kaplan melakukan penelitian akuntansi keperilakuan menggunakan teknik eksperimen untuk pertama kalinya, dan diberi judul Behavioral Assumption of Management Accounting. Untuk istilah akuntansi keperilakuan sendiri lahir pada tahun 1967, yaitu dalam Journal of Accounting Research pada waktu Selwyn Baker, seorang psikolog, mereview tulisan Koch. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1976, yaitu pada saat Anthony Hubbard menyunting jurnal dengan judul Accounting, Organization, and Society. Kepopuleran akuntansi keperilakuan sendiri mulai dirasakan setelah lahirnya jurnal khusus yang menaungi riset-riset akuntansi keperilakuan, yaitu Behavioral Research in Accounting atau yang lebih dikenal dengan BRIA pada tahun 1989. Perkembangan BAR menurut Lord pada tahun 1989. Penelitian Lord 1989 bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan BAR sejak tahun 1952 sampai tahun 1981. Perkembangan BAR menurut Lord dibedakan menjadi dua dekade, yaitu dekade tahun 1960-an dan dekade BAR menerima pengakuan. Kemudian, pada periode tahun 1960-an, merupakan periode waktu masyarakat akademik memulai memperluas cakrawala penelitian dengan menguji implikasi laporan keuangan dan informasi keuangan terhadap perilaku pengambilan keputusan.
Sedangkan untuk periode Bar menerima pengakuan, pada tahun 1982, Siweringa dan Weiss membuat daftar publikasi riset akuntansi keperilakuan dan menemukan pada periode 1971 sampai 1980 sebanyak kurang lebih 100 publikasi yang tersebar di Accounting Review, JAR dan AOS, Abacus, dan Accounting and Business Research. Pada tahun 1970, Bar mulai masuk kurikulum program doktoral di Amerika Serikat. Selanjutnya, perkembangan Bar menurut Lord pada tahun 1989 dalam evaluasinya terhadap perkembangan akuntansi keperilakuan, Lord mengklasifikasikan arahan topik penelitian menjadi 4 isu, yaitu yang pertama akuntansi konteks organisasi, yang kedua yaitu penganggaran atau budgeting, yang ketiga yaitu pemrosesan informasi manusia atau human information processing, dan yang terakhir yaitu teori kontingensi. Kemudian perkembangan Bar menurut Birkbeck and Hills pada tahun 1989 ditinjau dari isu riset yang mendasari. Dalam risetnya Three Decades of Behavioral Accounting Research menjelaskan bahwa karakteristik Bar berasal dari observasi fenomena akuntansi dan observasi yang dilakukan secara sistematik. Isu penelitian berdasarkan aliran yang meliputi yang pertama, pengendalian manajerial, yang kedua, pemrosesan informasi akuntansi, yang ketiga, perancangan sistem informasi akuntansi, yang keempat, pengauditan, yang kelima, sosiologi organisasi, dan yang terakhir yaitu dan isu etika budaya, metodologi, dan jalur karir akuntan. Perkembangan BAR menurut Birkbeck dan Hills tahun 1989. Penelitian akuntansi keperilakuan berkembang berdasarkan observasi fenomena akuntansi secara sistematik menggunakan variabel-variabel dengan pengukuran yang berdasarkan pada teori-teori, yaitu meliputi teori ekonomika, politik, organisasi, psikologi, dan sosiologi. Ekonomika berkaitan dengan model-model normatif perilaku manusia sebagai individu pembuat keputusan. Organisasi berkaitan dengan studi mengenai hubungan manusia dengan manusia. Teori psikologi berkaitan erat dengan revisi probabilitas, Bayesian, model lensa, dan judgement pakar. Untuk sosiologi berkaitan dengan riset lapangan. Perkembangan Bar menurut Brewster and Saddam tahun 1989. Dalam risetnya yang berjudul The Evaluation of Behavioral Accounting Research in United States, dijelaskan mengenai evolusi perkembangan Bar dari perspektif penelitian non-keperilakuan. Pada tahun 1960 sampai 1970, Bar terisolasi dari penelitian akuntansi karena memiliki metode penelitian dan topik yang berbeda. Untuk tahun 1970 sampai 1987 terjadi peningkatan interaksi antara Bar dengan bentuk-bentuk penelitian akuntansi lainnya. Nah, di sini terdapat 4 tahapan perkembangan Bar yang diawali dengan Bar dilandasi dengan teori yang tidak jelas dan hanya sekedar hubungan statistik. Kemudian mulai berkembang dalam pengaplikasian teori-teori dan model-model keperilakuan untuk konteks akuntansi. Setelah itu, penelitian Bar mulai menguji hipotesis yang dibangun dari teori-teori dasar hingga teorinya jelas. Dan yang terakhir, merevisi teori-teori dan model keperilakuan agar selaras dengan akuntansi. Pada penelitian ini, mendefinisikan riset akuntansi dari perspektif komoditi ekonomi yang dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu 1. Riset pasar, bertujuan untuk menentukan bagaimana manusia secara individual maupun kolektif menggunakan informasi untuk membuat keputusan. 2. Riset pengembangan produk baru, penelitian mengenai perkembangan produk baru
digunakan untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam pengukuran, pentransformasian, atau pelaporan data. 3. Riset teknologi produksi. Peningkatan dan perbaikan metode produksi untuk menyediakan informasi akuntansi terkini, terutama berkaitan dengan non-keperilakuan, digunakan untuk mengembangkan metode dalam menghasilkan informasi yang efisien. Topik utamanya adalah aspek-aspek teknikal sistem komputerisasi informasi. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan BAR. Faktor internal. 1. Ketersediaan jurnal-jurnal riset ilmiah khususnya yang mewadahi penelitian akuntansi keperilakuan. 2. Berkembang pesatnya metodologi dan statistik untuk menguji hipotesis. 3. Organisasi profesi seperti AAA, 4A, dan IAI. 4. Mulai diterimanya bidang akuntansi keperilakuan di masyarakat. 5. Semakin meluasnya kesempatan belajar akuntansi keperilakuan di perguruan tinggi sehingga mahasiswa dapat menggunakan penelitian akuntansi keperilakuan. Faktor eksternal. Pengaruh interaksi dari disiplin ilmu lain seperti psikologi politik, statistik, ekonomi, budaya. Dalam perjalanannya, Behavioral Accounting Research mengalami kesulitan dan kendala. Hofstede pada tahun 1976 menyimpulkan bahwa penelitian keperilakuan setelah demikian jauh mengalami gagal hasil, baik internal maupun eksternal, pada tingkat signifikan. Berdasarkan penelitian Fuchsler dan Sundam pada tahun 1987, faktor yang menyebabkan kesulitan dalam penelitian akuntansi keperilakuan yaitu yang pertama disebabkan oleh bidang ilmu akuntansi keperilakuan yang sangat luas. Yang kedua, akuntansi keperilakuan memiliki variabel yang kompleks dan pada setiap variabelnya saling berkaitan. Yang ketiga, perilaku adalah situasi yang spesifik. Keempat, adanya trade-off validitas internal dengan eksternal. Lalu yang kelima, behavioral accounting research dalam tahapan-tahapan awal. Jadi, behavioral accounting research masih dalam masa perkembangan. Yang keenam, sistem pengendalian akademik. Yang ketujuh, adanya evaluasi kualitatif. Selain mengalami kendala dan kesulitan dalam perkembangannya, behavioral accounting research dalam 20 tahun terakhir juga mengalami banyak kemajuan. Yang oleh Fuchsler dan Sundam pada tahun 1989 diungkap dalam kajiannya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, behavioral accounting research mengalami kemajuan dalam pengujian teori-teori. Yang kedua, kemajuan juga dialami dalam penggunaan metode statistika yang lebih tepat. Yang ketiga, adanya peningkatan trade-off antara validitas internal dengan validitas eksternal yang lebih baik. Behavioral accounting research juga mengalami peningkatan dalam penggunaan disiplin ilmu. Dan yang terakhir, mengalami perspektif yang lebih luas. Walaupun behavioral accounting research mengalami kemajuan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, namun masalah yang dihadapi juga semakin luas juga. Maka dari itu, behavioral accounting research membutuhkan perbaikan. Perbaikan akuntansi keperilakuan pada area-area berikut ini. Yang pertama, definisi dan pengukuran variabel, perbaikan teori untuk kepentingan prediksi, behavioral accounting research agar lebih memperhatikan dan mempertimbangkan penggunaan metode riset positif untuk mengembangkan ilmu yang ada. Memperbaiki teori yang belum konvergen terhadap paradigma yang diterima umum, karena behavioral accounting research lebih banyak menggunakan
pertimbangan peneliti. Dan faktor lain yaitu behavioral accounting research yang sulit direplikasi, ketersediaan subjek yang harus dikembangkan dalam behavioral accounting research, dan adanya pengakuan perbedaan keunggulan pada akuntan. Demikian penjabaran kami mengenai materi kita yang pertama dalam mata kuliah akuntansi keperilakuan, yaitu konsep dasar akuntansi keperilakuan dan riset keperilakuan dalam akuntansi. Kurang dan lebihnya kami dari kelompok 2 mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.